Halo, kita jumpa dalam video kali ini. Untuk video kali ini kita akan membahas dalam Mazmur pasal 3 ayat 1-9 dengan tema tetap berdiri teguh di tengah badai. Baik, kita sebagai manusia, tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki badai, yang tidak memiliki pergumulan. Nah, kita harus tahu dulu apa badai yang kita hadapi saat ini. Nah, ketika kita belajar, ketika kita melihat dengan kondisi saat ini, bukan hanya Indonesia, bahkan beberapa negara itu sedang menghadapi badai, yaitu pandemik. Nah, kita harus tahu apa badai yang kita hadapi saat ini. Dan bagaimana kita meresponi badai tersebut. Karena badai kehidupan itu merupakan alat Tuhan untuk menguji bagaimana ketaatan dan kepercayaan kita kepada Dia. Jadi ketika kita tahu artinya ketaatan, artinya kepercayaan, maka Tuhan akan mempergunakan itu untuk menguji. Dan badai inilah sebagai alatnya Tuhan. Badai dalam hidup itu akan membuat kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa berbicara dengan Dia, dan kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Dan kekuatan atau kehebatan seseorang akan terlihat, akan nampak ketika menghadapi badai kehidupan. Yang artinya ketika badai menerpa dengan kencangnya sehingga kita menjadi jatuh tergeletak atau bisa berdiri teguh. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tetap berdiri teguh di tengah badai. Nah, kita membaca dari Mazmur pasal 3 ayat 1-9, ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Daud. Nah, jika tadi saya katakan bahwa kita jatuh, apakah kita akan jatuh sampai tergeletak? Ataukah kita akan bangkit dari kejatuhan, berdiri dan menghadapi badai itu? Nah, ketika kita memilih tergeletak, maka kita akan pada akhirnya menuju kematian atau tidak ada jalan keluar apapun yang kita akan terima. Nah, tetapi ketika kita memilih bangkit, berdiri dan menghadapinya, kita akan menemukan bagaimana cara, bagaimana strategi, dan bagaimana kita bisa mengelola badai yang datang itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah ia memilih terus tergeletak? Atau dia bangkit menghadapi badai itu? Badai yang Daud alami adalah dari internal dan dari eksternal. Apa itu dari internal? Yaitu dari keluarganya sendiri. Dikatakan di ayat pertama, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, ini adalah badai internal Daud, yaitu keluarganya sendiri. Ia dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh Absalom anaknya sendiri. Lalu yang kedua, di ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Nah, ini juga menjadi badai kedua dalam kehidupan Daud, atau yang kita kenal dengan eksternal, yaitu orang-orang yang berada di sekitarnya. Lawannya yang bangkit menyerang Daud, yang tidak suka dengan posisi Daud pada waktu itu. Wow, badai internal dan badai eksternal. Adakah yang pernah mengalami badai seperti yang Daud alami? Sudah diterpa dari internalnya keluarga atau orang terdekat dan diterpa juga dari orang sekitar atau eksternal. Padahal Daud adalah seorang raja. Bisa saja dengan kedudukannya, dia mengandalkan kekuasaannya, dia mengandalkan panglima perangnya atau penjaganya untuk mengatasi badai itu. Namun Daud tidak mengandalkan kehebatannya sebagai raja pada waktu itu. Yang dia lakukan adalah ia tetap berdiri teguh di tengah badai dengan 3 kunci yang pada
hari ini dalam video ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Apa kunci yang dimiliki oleh Daud yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah badai yang Tuhan izinkan? Nah, baca ayat 2 dan baca ayat yang kelima. Dan ketika sudah baca, maka kunci pertama itu adalah berkonsultasi dengan Tuhan. Jadi agar kita dapat berdiri teguh di tengah badai, seorang Daud berkonsultasi dengan Tuhan. Daud menulis Mazmur ini ketika dia berada dalam kesesakan, ketika dia dikejar-kejar dan dimusuhi anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang sangat menginginkan kedudukan ayahnya sebagai Raja Israel. Berbagai usaha memang dilakukan oleh Absalom. Bahkan ia berusaha mempengaruhi banyak orang dengan menggalang kekuatan untuk menghancurkan ayahnya sendiri. Ini bisa kita baca dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai ayat 10 sampai ayat 11 dan ayat 12b. Nah, sehingga Daud harus melarikan diri dari kejaran Absalom. Daud dalam pelariannya ia sampai menangis dan berkabung. Nah, ini wajar sebagai manusia biasa. Karena anaknya sendiri loh menginginkan kematiannya. Bahkan musuh-musuhnya juga melawan dia. Tapi Daud, dia tetap mengambil komitmennya, jalannya itu berkonsultasi dengan Tuhan. Layaknya seorang yang sedang sakit, yang sudah meminum obat namun tak kunjung sembuh, dia harus berkonsultasi dengan dokter agar ia bisa sembuh dari sakitnya. Daud juga melakukan ini. Dia berkonsultasi kepada Tuhan. Dalam keadaannya yang menderita, dalam keadaannya yang terjepit, Daud lari kepada Tuhan dan berseru. Dengan jelas dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Jadi hal inilah yang membuat Daud percaya bahwa Allah adalah sumber pertolongannya. Walaupun banyak orang katakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, tapi Daud tetap berkonsultasi dengan Tuhan. Penghinaan yang mereka tunjukkan kepada Daud itu menyatakan tentang Tuhan yang tidak menolong Daud. Tetapi Daud tetap percaya bahwa Allah akan menolongnya. Dalam situasi yang sulit inilah iman seseorang akan terlihat kualitasnya. Seringkali ketika kita mungkin lelah dengan menghadapi badai yang Tuhan izinkan, kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Kita mengucapkan kata-kata yang mengeluh di hadapan Tuhan. Tapi Daud tidak melakukan hal ini. Ia tidak membiarkan hatinya bergemuruh dan kacau. Ia juga tidak menjadi lemah. Bahkan keyakinannya yang kuat, yang menolongnya, yang yakin bahwa Allah akan menolong. Itulah iman yang dimiliki Daud. Dikatakan di ayat yang ke-7, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Nah, bila saat ini kita dalam pergumulan yang berat, janganlah lari dan mencari pertolongan kepada manusia. Walaupun memang secara manusia kita butuh untuk teman mencurahkan isi hati kita. Tetapi biarlah yang pertama kali kita cari adalah Tuhan. Lalu kita menguatkan iman kita dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkonsultasilah kepada Tuhan, berseru kepadanya, Allah yang akan menopangmu. Sehingga ketika kita dapat berdiri di tengah badai kehidupan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Kunci yang kedua, di ayat yang ke-6 dan di ayat ke-7. "Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Jadi kunci yang kedua agar kita dapat berdiri teguh di tengah badai adalah tidak takut atau panik. Kita memang sebagai manusia rasa takut, rasa panik, rasa gelisah itu pasti muncul. Tetapi ketika kita berada dalam keadaan terjepit karena tekanan,
Dan ketika orang-orang juga mengatakan bahwa tidak ada pertolongan, nah berbeda dengan Daud. Daud justru menemukan kekuatannya di dalam Tuhan, karena ia sangat percaya bahwa Tuhan adalah perisai yang melindunginya. Dengan jelas dikatakan di ayat 7, "Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Ini seperti pujian yang membuat hatinya tenang ketika berada dekatnya. Ada lagu pujian ini kan, hatiku tenang berada dekatmu. Inilah yang dialami oleh Daud. Dia percaya bahwa Tuhan adalah perisainya yang melindungi dia, sehingga memadamkan segala serangan musuh. Tapi bukan berarti peperangannya selesai. Bukan berarti serangan musuhnya juga berhenti. Karena iblis itu akan selalu mencari cara dan celah untuk menyerang waktu, dan dia menunggu waktu yang baik. Tapi Alkitab menasihatkan bagi setiap kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Di Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan apapun itu pergunakanlah perisai iman. Karena Tuhan menjadikan perisai kita, maka kita tetap terlindung dan tidak mudah diserang atau ditaklukkan. Untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kita harus memiliki iman yang tertuju hanya kepada Tuhan, yaitu iman yang tidak tergantung pada keadaan atau situasi. Orang yang memiliki iman di dalam Tuhan itu akan tetap percaya walaupun apa yang terlihat tidak sesuai dengan kenyataan. Sehebat apapun serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh, sedasar apapun goncangan, kita tetap tenang karena Tuhan di pihak kita. Karena ada perlindungan yang pasti dari Tuhan, kita akan menjadi tenang dan kita pun akan bisa mengalahkan apapun badai yang Tuhan izinkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, Yesaya pasal 30 ayat 15. Bila Tuhan menjadi perisai, ada jaminan kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan di ayat keempat menjelaskan bahwa Allah adalah perisai Daud. Perisai yang digunakan untuk melindungi manusia dari serangan musuh dan bisa bertahan. Dan Tuhan juga akan melindungi Daud ketika musuh mencoba untuk mencelakakan Daud. Demikian dengan Allah akan menolong kita dan menolong kita dalam segala apapun itu badai yang datang. Daud meyakini bahwa kemuliaan dan kuasa Allah akan mengangkat kepala Daud untuk tetap kuat. Dan ketika dia memohon, dia juga mendengarkan dari gunung yang kudus, Sinai atau Horeb. Jarak yang sangat jauh, tetapi Daud percaya Allah akan mendengar. Demikian juga dengan doa kita. Ketika kita memohon kepada Allah, maka seberapa jauh pun anggapan kita tentang keberadaan tempat Allah, tapi Allah tetap dapat mendengarkannya. Oleh sebab itu, janganlah khawatir ketika kita berdoa. Tuhan mendengarkan doa kita dan memahami setiap kata-kata yang kita utarakan kepada Tuhan. Namun jangan lantas kita berpikir bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sehingga saat Tuhan menjawab doa namun tak sesuai dengan keinginan, tak sesuai dengan pikiran kita, maka kita berpikir bahwa Tuhan belum menjawab doa kita. Untuk jawaban doa ada 3, yaitu ya jika Tuhan memang mengizinkan, tidak jika memang itu tidak, atau belum tentu, atau belum bisa, atau tidak sesuai dengan kita, dan menunggu karena waktu yang terbaik menurut Tuhan. Jadi terimalah apapun jawaban Tuhan atas doamu, ya, tidak, atau menunggu, karena apa yang Tuhan berikan pasti yang terbaik untukmu. Jadi ketika Daud selesai berdoa, dia tidak khawatir lagi tentang apa yang dia alami, badai apa yang dia hadapi. Karena apa? Karena aku membaringkan diri lalu tidur, dikatakan di situ. Kata tidur bukan tidur-tidur ayam yang sebentar-sebentar bangun karena adanya kegelisahan, karena adanya ketakutan, kepanikan yang menguasai kehidupan kita. Tetapi kata tidur Daud di sini adalah tidur nyenyak. Ada suatu ketenangan ketika ia berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Daud meyakini bahwa hari esok itu adalah Allah akan memberi kekuatan dan penopang.
Allah menunjukkan bahwa Daud mempunyai iman yang kuat kepada Allah, karena satu malam nyawanya diserahkan kepada Allah dan meyakini besok pasti Tuhan pelihara. Dan yang ketiga, kunci bagaimana Daud bisa berdiri teguh di tengah badai. Di ayat yang ke-8 dan di ayat ke-9. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi kunci ketiga agar kita dapat berdiri teguh di tengah badai, menurut dari pengalaman Daud, adalah berpengharapan hanya pada Tuhan. Daud menaruh dirinya pada Allah, bukan kepada senjatanya, bukan kepada manusia, bukan kepada panglima. Tapi ia sungguh menyadari pertolongan Tuhan. Walaupun Daud bisa mengatasinya, tapi dia tidak mau menggunakan kekuasaannya. Dia tetap berseru dan minta pertolongan Tuhan. Daud begitu perkasa dan piawai dalam berperang. Tidak mengandalkan usaha upahnya sendiri. Ia tetap memerlukan Tuhan. Walaupun ia pandai dalam berperang dengan strateginya yang banyak. Sesungguhnya seruan Tuhan, tolonglah aku, pada ayat yang ke-8, itu muncul karena kepercayaan diri Daud bahwa Allah akan menolongnya. Kalau tidak yakin akan pertolongan Tuhan, mustahil Daud berseru meminta pertolongan. Seruan minta tolong sebenarnya merupakan tindakan iman kita kepada Tuhan. Situasi pahit semacam ini mungkin tidak asing bagi kita. Kita harus menghadapi orang-orang yang memusuhi kita dan menyerang iman kita sendiri. Seperti Daud, kita harus tetap menyadari iman kita kepada Allah bergantung pada Dia saja. Mintalah tangannya yang berkuasa menolong kita. Tuhan akan memegang kendali atas hidupmu. Dia sanggup melepaskan kita dari segala apapun itu. Tapi bukan berarti kita lepas dari badai yang Tuhan izinkan. Jadi yakinilah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi tetap berdiri teguh di tengah badai melalui nats ini mengingatkan kita untuk mengaplikasikan 3 kunci yang telah ditunjukkan oleh Daud. Yaitu yang pertama, berkonsultasi dengan Tuhan. Yang kedua, tidak takut dan panik. Dan yang ketiga, berpengharapanlah hanya kepada Tuhan. Yakin dan percaya ketika kita melakukan 3 hal ini dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa berdiri teguh di tengah badai yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Bahkan engkau bisa keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati.